semangat ya kita bahas ini sampai akhir. Semoga nggak ngantuk dan semoga kalian semua nanti ada catatan-catatan kecil yang bisa di-share di sosial media biar ilmunya nggak sampai di kalian doang tetapi juga bisa kalian bagiin ke teman-teman yang lain. Oke, judul presentasiku hari ini adalah Belajar Esai dari Nol by Safira Alfarisi. Next slide. Next slide, please. Oke. Nah, sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, aku mau tanya, apa itu esai? Tadi ada bocoran sedikit ya, semoga teman-teman pada belum baca. Ada yang berani kasih pendapat kalian apa itu esai? Langsung aja ketik di kolom chat. Cepet-cepetan nanti aku pilih random untuk on mic. Buat yang paling semangat, nanti aku kasih hadiah spesial berupa boom likes di Instagram. Dan nanti kalau memang possible, aku juga mau follow kalian untuk jadi temenan. Buat yang paling aktif dari awal sampai akhir. Oke. Esai itu semacam opini. Oke. Ada yang bilang esai itu karya tulis. Ada yang bilang esai itu catatan teh, esai itu pendapat. Oke. Sekarang cepet-cepetan ada nggak yang mau jawab apa itu esai menurut kalian? Jangan takut salah, dan yang paling cepet raise hand, aku akan pilih kalian. Oke. Wah, aku nggak bisa ngeliat raise hand-nya nih, ketutupan chat. Panitia, ada yang mau bantu? Siapa duluan ya kira-kira tadi yang raise hand? Wah, mantap banget nih, Kak. Boleh dipilih, panitia bantu aku. Siapa duluan nih, Kak? Nih, apa ya? Ini tes suaranya masuk nggak, guys? Aku ngambil dari salah satu peserta ya, Kak. Namanya dari Tia. Esai itu adalah karangan yang berisi suatu permasalahan yang solusinya spesifik, Kak. Itu dari Tia. Nah, ada juga dari Kak Tia Saparina, di mana esai itu adalah suatu pendapat yang berisi data-data yang valid. Ada yang juga yang bilang esai itu adalah karya tulis, Kak. Lalu di sini ada dari Stop sampai situ. Oke. Aku mau minta tolong panitia pilih satu orang yang raise hand karena di sini aku nggak bisa ngeklik. Oh, aku udah bisa ngeklik. Aku mau pilih satu orang atas nama Gabriel Natama Nasution yang raise hand. Boleh dong on microphone dan video. Apa itu esai menurut kamu? Coba. Halo Gabriel. Halo, halo Kak. Hai, kamu lagi di mana? Ya. Saya di Tarutung Kak. Dipilih Kak. Wah, Masya Allah. Oke, Gabriel, jawaban kamu terkait esai apa sih menurut pandanganmu? Saya rasa esai itu adalah tulisan karangan diri sendiri, pemikiran sendiri yang dituangkan melalui karya tulis seperti itu Kak. Oke, yang dituangkan melalui karya tulis. Esai dan karya tulis sama atau beda menurut kamu? Karya tulis itu, esai itu adalah bagian dari karya tulis. Oke, berarti karya tulis ada banyak turunannya dan esai salah satunya. Iya Kak. Oke, great. Karya tulis aja dengan karya tulis ilmiah sama atau beda, Gabriel? Hampir mirip sih Kak. Hampir mirip, berarti beda dong ya. Yang membedakan apa menurut Gabriel? Karya tulis sama karya mana? Karya tulis dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis itu hanya seperti bebas aja Kak, tidak ada aturan yang mencolok begitu. Kalau karya tulis ilmiah sudah ada ketentuan prosedur penulisannya begitu Kak. Oke, bagus banget jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan semua teman-teman. Kasih virtual clap untuk Gabriel. Thank you so much Gabriel untuk jawabannya. Kamu keren. Oke, boleh dimatiin lagi mikrofonnya. Oke, satu orang lagi deh. Aku mau, ada nggak ya yang berani untuk on microphone? Yang raise hand lagi, coba aku lihat. Oke, aku pilih siapa ya, cewek. Boleh deh. Nabilah Lutfiah Zahra, coba. Halo Nabila. Passwordnya, bukan ya. Kayak white coffee gitu. Coba Nabila, apakah suaraku sudah terdengar? 3 detik dari sekarang ya. 3,
2, dan 1. Oke, kita ganti orang deh. Fatimah AZ, coba aku mau dengar dong. Fatimah, menurut Fatimah, karya tulis esai itu apa sih? Boleh dinyalain mikrofonnya? Halo, Fatimah. Halo? Wah, sayang sekali nih Fatimah dan Nabila nggak respon. Padahal kalau respon aku udah nyiapin hadiah nih. Tapi udah deh, karena belum respon, nanti aku kasih kesempatan buat yang lainnya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, sayang sekali tuh kata Nadia. Oke, next slide, Kak. Jadi teman-teman, ini adalah definisi dari esai secara harfiah ya, berdasarkan research dari aku di jurnal dan lain-lain. Secara bahasa, esai itu sebenarnya artinya adalah mencoba atau berusaha. Itu tuh berasal dari bahasa Perancis. Jujur setelah riset ini aku juga baru tahu ternyata esai dari bahasa Perancis. Ada juga yang sama kayak aku, baru tahu, komen di bawah kalau ada ya. Nah, terus kalau secara penjelasannya dari jurnal itu esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Nah, berarti kalau lihat dari penjelasannya, kata kuncinya apa nih menurut teman-teman? Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Itu penjelasan dari Hidayah 2019. Kalau lihat penjelasan ini, kira-kira kata kuncinya apa nih kalau menurut kalian? Komen di bawah kalau ada. Opini katanya. Oke, pendapat, opini dan pendapat. Exactly. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang esai, itu tuh adalah cara kita menyampaikan suatu opini atau pendapat ke dalam tulisan yang terstruktur. Dan ada subjeknya gitu. Apa sih yang kita nilai, apa sih yang kita amatin, dan lain sebagainya. Next slide. Nah, apa sih inti dari esai? Menulis esai itu berarti membentuk sekumpulan ide yang saling berkaitan menjadi argumen yang terstruktur. Nah, ini yang aku bilang tadi, teman-teman. Kata kuncinya selain opini adalah terstruktur ya. Kalau cuma ngasih tahu opini doang dalam bentuk tulisan segala macam tapi berantakan, tetapi nggak jelas dasar penulisannya, tapi nggak jelas apa yang diangkat dan apa yang mau dikasih solusi, itu bukan esai. It's just tulisan gitu loh. Dan salah satu kriteria esai dan inti dari esai adalah harus informatif dan mudah untuk dipahami pembaca. Sampai sini paham? Itu inti dari esai. Next slide. Nah, apa aja sih jenis-jenis esai? Jadi sebenarnya teman-teman ada 12 jenis esai, banyak banget kan ya. Tapi aku mau bahas esai-esai populer aja yang memang sering dipakai atau sering digunakan dan lazim di Indonesia. Yang pertama ada esai narasi. Di sini ada yang mau bantu aku on mikrofon untuk bacain esai narasi sebentar. Langsung aja on mic kalau yang mau. Yang paling aktif nanti aku mau follow Boom Likes di Instagram. Siapa tahu aku dapat teman baru dan aku bisa belajar dari kalian. Ada yang mau? Langsung aja on mikrofon kalau mau. Nggak usah raise hand, langsung on mic boleh. Oke, teman-teman. Yang mau nih, kata Kak Safira tuh. Boleh siapa nih? Kak Safira mau nunjuk apa gimana nih? Yang berani aja. 3, takut Kak katanya. Nggak boleh takut, ini kita harus berani guys. 3 detik dari sekarang, kalau nggak ada aku skip lagi. Saya Kak. Oke, boleh. Oke, Kak Nadia sama. Hai. Saya baca ya. Hai Kak. Oke. Saya baca ya. Iya, boleh silakan. Esai narasi. Esai narasi adalah penulisan bercerita tentang suatu pengalaman dan mengajak pembaca terlibat secara emosional dalam cerita itu. Sedangkan esai deskriptif adalah penulisan menggambarkan suatu fenomena dari sudut pandang orang ketiga. Intinya mendeskripsikan objek baik orang ataupun benda. Stop sampai itu. Tadi nama panggilannya siapa? Mohon maaf. Nadia.
Oke, Nadia, terima kasih udah bantu bacain. Aku mau tanya sedikit sama Nadia. Kalau tadi Nadia baca esai narasi dan esai deskriptif, intinya kalau narasi itu kata kunci utamanya apa? Esai yang apa? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, langsung jawab aja. Aku seneng banget kalau teman-teman berani mau coba. Halo, Kak Nadila. Halo, Nadia. Ya. Halo? Kayak terputus ya. Kak mau jawab, kata Dian. Wah, rame banget nih di kolom chat. Masya Allah, banyak teman-teman yang aktif. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Terima kasih. Nanti boleh jawab di kolom chat aja ya, mungkin bermasalah di sinyalnya or something. Ya, coba aku balikin ke teman-teman. Intinya kalau dari narasi itu, kata kunci utamanya tuh apa teman-teman dalam esai? Aku bacain ya. Ada yang bilang pengalaman, Kak. Oke. Great answer. Terus ada yang bilang emosional, betul. Jadi lebih ke sudut pandang orang keberapa tuh kira-kira kalau ngomongin tentang pengalaman dan tentang sisi emosional. Orang pertama. Oke, bener banget. Cara mudah untuk membedakan esai, teman-teman. Kalau esai narasi itu, intinya dia menceritakan tentang pengalaman pribadi dan ada sisi emosionalnya, intinya kayak dia ceritain masa lalu dia atau apapun yang menggugah orang pembacanya, entah jadi nangis, entah termotivasi, dan lain-lain, dan biasanya bener banget itu dari sudut pandang orang pertama. Next, untuk esai deskriptif. Kalau tadi teman-teman udah dibacain penjelasannya, kira-kira kata kunci utamanya di apa nih kalau deskriptif? Langsung komen di kolom chat. Aku mau bacain satu-satu. Mendeskripsikan sesuatu, oke, great. Terus tentang deskripsi, menggambarkan sesuatu, menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, mirip-mirip semua dan itu semua benar. Dan intinya dari sudut pandang orang keberapa nih kalau menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Ketiga. Oke, pintar-pintar semua nih, Masya Allah, calon-calon cum laude ya. Amin, ya rabbal alamin. Bener banget, teman-teman. Oke, next aku mau lagi dong dibacain sama satu orang cowok untuk menjelaskan kedua deskripsi dari esai eksposisi dan esai argumentasi. Langsung on mic yang mau, ayo semangat. Saya, kata Anas. Oke, langsung Mas Anas, nyalain mikrofonnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Nggak bisa. Oke, aku mau yang bisa dong. Coba, siapa nih cowok yang bisa selain Gabriel ya? Kayaknya sinyal itu ya kayak. Iya, begitu. Lukman. Tadi aku baca tuh. Oke, Lukman, boleh on microphone. Halo, Mas Lukman. Halo, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin membacakannya, Kak. Jadi, esai eksposisi adalah di mana penulis mengungkapkan suatu realitas dan memberi uraian tambahan guna memperjelas realitas itu. Cirinya biasanya selalu menggunakan data singkat, padat, dan jelas. Lalu esai argumentatif adalah jenis esai yang berisikan opini pribadi dari seorang penulis terhadap suatu topik atau permasalahan yang bersifat argumentatif. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mas Lukman sudah membacakan. Next aku balikin ke teman-teman. Inti dari esai eksposisi itu di mana kata kuncinya? Siap apa? Hayo, menggunakan data Kak, realita Kak, uraian. Oke, bener gak ya? Coba dibaca lagi. Tuh, penulis mengungkapkan suatu realitas dan memberikan uraian tambahan guna memperjelas realitas itu. Cirinya biasanya selalu pakai data, singkat, padat, dan jelas. Oke. Intinya, kalau misalnya eksposisi itu, teman-teman, jenis esainya biasanya kayak gini nih.
data kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2017 adalah sekian. Di tahun 2018 naik hingga sekian. Dan di tahun 2019 menjadi sekian. Faktor itu didasari oleh bla 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 berdasarkan bla 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 bla. Nah, baru tuh dia mengungkapkan suatu realitas dan dia kasih tambahan-tambahan informasi. Mengapa data pendidikan bisa seperti ini? Karena dianalisis dari sisi politik, mungkin dari sisi kebijakan pemerintah, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Esainya tuh biasanya nggak ngebahas tentang dia, nggak ngebahas dalam segi emosional, tapi pure ngebahas dalam suatu masalah berdasarkan data or by data, dan itu tuh jelas, biasanya nggak bertele-tele. Kayak gitu. Sampai sini udah bisa bedain narasi, deskripsi, dan eksposisi, teman-teman? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, aku senang banget nih, berarti teman-teman di sini pada merhatiin. Oke, terima kasih. Dan next adalah esai argumentasi. Kalau argumentasi ini paling gampang banget dibedain. Inti utamanya tuh dari mana, teman-teman? Esai argumentasi. Oke, kata kuncinya adalah di opini pribadi atau pendapat, benar. Dan di sini dia biasanya mengkomentari sesuatu ya teman-teman. Atau ketika ada masalah di Indonesia, let's say yang lagi panas banget nih, aku tes teman-teman. Yang lagi panas banget saat ini di Indonesia tuh kasus apa sih? Atau isu apa sih, berita apa sih yang menimbulkan banyak sekali perspektif di social media? Omnibus Law Kak, oke, UU Cipta Kerja, benar banget. Nah, biasanya ada orang yang mengupload esai tentang pandangan dia atau opini pribadi dia tentang Omnibus Law itu. Dan dia memberikan argumentasi diri dia yang ditambahkan dengan data-data yang ada, dengan fakta-fakta yang ada, dan biasanya dia condong kepada suatu pendapat atau kepada suatu hasil, yaitu setuju atau tidak setuju, karena kan argumentasi ya. Jadi misalnya intinya dari penjabaran di atas, saya menolak dengan adanya Omnibus Law atau dengan ada UU Cipta Kerja karena penjelasan berikut ini gitu. Atau berdasarkan penjelasan saya, kesimpulannya adalah saya mendukung Omnibus Law atau UU Cipta Kerja karena menghasilkan bla 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 kayak gitu. Jadi selain dia menyampaikan opini pribadi dan juga berargumentasi, tetapi ada kesimpulan yang menunjukkan dia condong ke arah mana. Sampai sini paham tentang argumentasi? Jawabnya langsung 120, Masya Allah, padahal baru beberapa menit, 1 atau 2 menit yang lalu. Oke, great. Paham. Masya Allah nih, pinter-pinter nih. Oke, sampai sini berarti teman-teman udah paham ya 4 esai paling populer di Indonesia yang emang sering banyak muncul. Dan kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba, seperti lomba menulis esai, lomba karya tulis, atau KTI, atau apapun, teman-teman harus pahamin dulu nih, jenis esai apa sih yang harusnya kalian tulis, jenis esai apa nih yang cocok untuk di-apply, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh fokus, kita mau memberikan kesimpulan atau memberikan pandangan ke arah yang mana. Oke, next slide. Dan apa aja sih struktur esai? Nah, ini struktur esai itu paling gampang ya, karena kita udah sering pelajarin dari zaman sekolah, which is ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Next slide. Dan aku mau kasih tips and trick gimana sih caranya membuat struktur esai yang kuat dari pendahuluan, dari isi, dan dari penutup. Singkat cerita aja teman-teman bahwa aku pada saat mengikuti perlombaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional, aku dituntut untuk membuat esai sebagai salah satu kriteria penilaian yang wujudnya adalah KTI atau karya tulis ilmiah. Dan di situ aku membuat karya tulis ilmiah yang judulnya Beasiswa 10.000. Beasiswa 10.000 adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan yang aku dan teman-temanku bangun pada saat kuliah di semester 3, pada saat aku umur 19 tahun pada saat itu. Dan alhamdulillah saat ini telah berdiri selama 2 tahun di Indonesia. Dari modal 0 rupiah, aku dan 8 orang temanku awalnya akhirnya memiliki sumber dana, atau kita dapat mengumpulkan dan menyalurkan total dana sebesar lebih dari 1,1 miliar rupiah di Indonesia untuk kepada lebih dari 9.000 penerima manfaat dalam wujud beasiswa, bantuan pendidikan, atau scholarship untuk exchange, baik itu dalam maupun luar negeri. Dan alhamdulillah dari beasiswa 10.000 itu, kita semua bisa menyelenggarakan lebih dari 20 program
Itu yang tingkatnya itu nasional dan internasional yang dibantu oleh lebih dari 2.000 volunteers atau sukarelawan beasiswa 10.000 yang tersebar di 15 kota. Alhamdulillah. Nah, dan itu aku tuangkan ke dalam KTI, teman-teman, karya tulis ilmiah yang aku apply pada saat aku pendaftaran Mapres. Dan alhamdulillah KTI itu yang mengantarkan aku terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 nasional dan juga dapat title mahasiswa terinspiratif dari Kemenristek-Dikti. Siapa yang penasaran sama KTI aku pas di Mapres? Kalau ada, aku mau kasih gratis buat teman-teman. Siapa tahu juga memotivasi kalau misalnya kalian mau daftar Mapres atau kalian mau ikut lomba or apapun, kalian silahkan copy nanti KTI-nya, kalian pelajarin, kalian riset, dan juga boleh kalian ambil baiknya dan lengkapin kalau ada kurang-kurangnya yang bisa kalian lihat kayak gitu. Nanti aku bakal kasih ke panitia ya, ke panitia M-Connect, aku kasih KTI aku dan nanti bisa di-blast ke email teman-teman. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah pada excited. Oke, nih aku mau bahas gimana sih cara kita membuat pendahuluan yang kuat. Caranya itu teman-teman, kita tahu dulu fungsi pendahuluan itu tuh apa. Pendahuluan merupakan paragraf pertama yang memperkenalkan topik yang ingin dibahas. Jadi kita mau ngomongin apa sih? Itu tuh semua akan tercantum jelas dari awal di pendahuluan. Pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan atau latar belakang dan menyediakan rangkuman dari isi argumen yang ada. Gitu. Jadi intinya menarik atau enggaknya KTI kalian, menarik atau enggaknya esai kalian, menarik atau enggaknya karya tulis kalian, or anything yang masih berhubungan dengan esai, itu bisa dilihat di pendahuluan biasanya. Kalau pendahuluannya udah, wah keren banget nih, kayak bikin penasaran, bikin menarik, dan pertanyaan-pertanyaan di latar belakangnya itu powerful, otomatis pembaca akan juga tertarik untuk membaca esai itu dari awal sampai akhir, atau membaca karya tulis itu dari awal sampai akhir. Begitu juga sebaliknya, ketika dari awal pembahasannya nggak menarik, pembahasannya kurang berbobot, kurang dalam, kurang powerful, ya itu juga akan membuat kurang tertarik juga untuk membaca gitu. Dan kuncinya apa sih yang bikin kita itu bisa bikin pendahuluan yang kuat? Yang pertama, menurutku, paparkan urgensi yang ingin dibahas serta kita juga harus sertakan data dan fakta yang valid. Semakin penting dan berbobot pendahuluan, maka akan semakin menarik pula untuk dibaca sampai habis. Anyway, aku lupa infoin bahwa 3 penjelasanku nanti bagaimana cara membuat pendahuluan yang kuat, isi yang kuat, dan penutup yang kuat, ini lebih dikhususkan untuk karya tulis ilmiah ya. Jadi kayak esai yang berwujud saintifik, kalau misalnya kalian mau ikut lomba, mau ikut kompetisi Mapres, kayak gitu, atau semacamnya gitu. Jadi kalian ketika mendengarkan penjelasan ini, mindset-nya untuk esai atau karya tulis yang ke arah sana ya. Oke, jadi intinya next slide. Nah, terus kedua, bagaimana cara membuat isi yang kuat? Nah, kita pahami dulu penjelasan dari isi. Isi merupakan sekumpulan paragraf, teman-teman, yang setiap paragraf memiliki satu pokok pembahasan yang merupakan argumen yang akan diutarakan pada tulisan. Setelah mengemukakan pokok pikiran, maka kita harus mengemukakan penjelasan dari pokok pikiran tersebut. Nah, kuncinya gimana sih untuk kita bisa membuat isi esai yang kuat? Pertama adalah bagian isi ini kita harus pahami dulu bahwa adalah jantung dari sebuah esai. Paling penting, paling berbobot, dan paling ngaruh gitu loh untuk menilai suatu esai itu bagus atau enggak ya diisi. Dan kita juga harus paparkan solusi dari masalah yang kita angkat di latar belakang di awal, di penjelasan di pendahuluan, dan juga kita jelasinnya itu semua secara jelas dan juga secara saintifik. Back then, balik lagi, ini untuk yang tentang aku bilang ya, esai yang berwujud karya tulis ilmiah yang saintifik gitu, ya berarti kita juga harus sertakan data-datanya tuh yang saintifik. Terus juga yang paling penting diisi itu bukan cuma opini pribadi kita, ketika ngomongin tentang esai kompetisi, tetapi juga sertakan opini-opini dari para ahli. Nah, ini dalam wujud apa? Dalam wujud kutipan, dalam wujud argumentasi ahli atau argumentasi yang kita petik dari jurnal atau kutipan dari jurnal untuk mendukung argumentasi atau opini dari kita. Kayak gitu. Ini yang bikin isi kita tuh kuat. Next slide. Anyway, kayaknya waktu aku tuh sampai 19
45. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh teman-teman sampaikan di sesi tanya jawab. Next slide. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, iya benar, bagaimana sih cara membuat penutup yang kuat? Nah, kita pahami dulu definisi dari penutup di esai. Bagian kesimpulan atau penutup adalah untuk memastikan semua ide dan gagasan dapat terangkum dengan baik, teman-teman. Dan kesimpulan, baiknya menggunakan struktur dari khusus ke umum dan ringkasan argumen yang menjadi jawaban atas permasalahan di atas gitu. Dan kuncinya apa sih? Kalau ini alaku, kesimpulan tuh harus sesuai dengan bagian pendahuluan serta menggambarkan bahwa kalian telah menjawab pertanyaan yang ada. Maksudnya apa? Kalau misalnya di essay for competition atau essay yang scientific atau essay yang ilmiah yang kita tulis, kita ngebahas tentang misalnya kualitas pendidikan di Indonesia itu masih buruk misalnya. Itu masuk ke dalam pendahuluan kita, latar belakang. Kenapa pendidikan di Indonesia masih belum memadai, misalnya tanda tanya. Terus langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas Indonesia, tanda tanya. Misalnya itu latar belakang kedua. Terus latar belakang ketiga, lalu solusi apa yang bisa ditawarkan kepada pemerintah untuk membantu mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan efisien, tanda tanya. Misalnya itu latar belakang ketiga. Dan ketika kita berani merumuskan latar belakang di awal atau menjelaskan poin-poin tadi di pendahuluan, kita juga harus berani menjelaskan dan menyimpulkan argumentasi kita, solusi dari kita, dan juga hal ataupun rekomendasi kita di akhir pada saat bagian kesimpulan gitu. Jadi istilahnya ketika kita mengangkat esai yang saintifik, kita bukan cuma komen, tetapi kita juga menghasilkan solusi gitu. Dan itu adalah urgensi dari esai, bukan cuma opini tetapi solutif gitu. Nah gitu. Jadi itu sih betul kata Faye Gracia. Jadi rumus apa namanya tadi udah ketiban lagi chatnya, wait. Ya, penutup itu adalah menjawab rumusan masalah. Exactly. Kayak gitu intinya. Nah, terus salut dengan penjelasan kakak. Aduh, aku jadi pengen baca deh. Penuh pengalaman. Terima kasih, Gabriel. Oke, lanjut ya. Terus, kesimpulan harus sesuai dengan bagian pendahuluan serta menggambarkan bahwa kalian telah menjawab pertanyaan yang ada. Betul. Terus, rangkuman terbaik dari poin-poin terpenting. Nah, ini kunci juga dari penutup nih, atau kesimpulan. Rangkuman terbaik dari poin-poin terpenting. Poin-poin yang harus banget di-highlight itu diulang lagi di penutup. Terus juga buat kalimat optimistis dengan penutup yang pamungkas di akhir. Jadi in the end of karya tulis kalian juga harus kasih narasi yang optimistis bahwa dengan kondisi yang seperti ini atau dengan permasalahan seperti ini, kita bisa kok asal menerapkan seperti ini gitu. Jadi di akhir ketika membaca esainya itu menghasilkan vibes yang positif, oh ada peluang, oh ada harapan, oh ada solusi dari setiap permasalahan kayak gitu. Jadi narasi optimistis ini penting untuk ditaruh di akhir sebagai penutup yang kuat. Oke, next slide.